Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang update aplikasi rekapitulasi pemilu tahun 2024 yang saat ini sudah update di pertanggal 8 Juni 2023 ya. Dan sekarang saya akan bagikan gambaran umum tentang cara pengisiannya. Yang pertama, nanti kita akan masuk ke salah satu pemilihan. Contoh di sini aplikasi yang dipesan oleh rekan kita di Kabupaten Kutai Negara. Di sini ada aplikasi rekapitulasi suara pemilu 2024 untuk DPRD Kabupaten Kota. Kita dibuka saja dulu. Kita tunggu. Nah, ini sudah terbuka jendelanya. Kebetulan yang ini sudah saya isi sebagian ya. Sudah saya isi. Nah, ini adalah tampilan awal untuk menu rekapitulasi suara pemilu anggota dewan kabupaten ya, kabupaten kota. Nah, di sini ada input hasil suara per TPS, di mana nanti ini adalah shortcut untuk masuk ke workbook Excel ya, workbook Excel untuk kecamatan, untuk input hasil, dan yang ini untuk input pengguna hak pilih. Dan ini adalah pilihan dapilnya. Kalau misalkan dapilnya ada 9 dapil, ini masih bisa semua, atau misalkan ada lebih dari 9 dapil nanti bisa ditambahkan. Nah, yang pertama kita siapkan dulu untuk datanya. Yang pertama ini ada data dapil yang berisikan nama kecamatan, nama desa, dan pembagian dapilnya. Nanti untuk memasukkan data-datanya kita mengambil dari sini, dari data-data yang sudah ada. Nah, di sini kita untuk menginput datanya ini karena sudah ada, karena sudah diisi, jadi sudah muncul. Tapi kalau misalkan belum diisi, ini akan kosong. Yang pertama, kita masukkan datanya di menu input data. Di sini kita masukkan provinsinya, kemudian kabupaten atau kotanya, kemudian nama kecamatannya. Nah, di sini kalau misalkan kecamatannya kita hapus, kita kembali, maka di sini adalah kosong ya, kosong, tidak ada apa-apa. Tapi kalau misalkan diisi, maka ini akan muncul secara otomatis di sini. Nah, yang pertama, setelah ini terisi, kita sudah disuguhkan dengan menu-menu nama-nama kecamatan ya. Kita tinggal isi atau input datanya ke tiap kecamatan. Contoh misalkan ini kecamatan Tenggarong, kita klik. Nah, kita masuk ke menu kecamatan. Di sini sama, kita input data ya, input data. Karena di sini sudah terisi, sudah saya isi. Nah, input data di sini masukkan juga untuk kecamatan ya, kecamatannya masukkan. Kemudian desanya juga dimasukkan. Nah, ini kan sudah ada di sini, sudah ada muncul. Tapi kalau misalkan di sini tidak diisi, contoh kita hapus sebagian ya, sampai desa 4 saja kita hapus.
Coba kita lihat, maka di sini kosong ya, kosong. Tapi kalau misalkan sudah terisi, otomatis nanti di menu desanya ini akan muncul, dan ini adalah shortcut untuk masuk ke input data per TPS di tiap desanya. Contoh misalkan nomor 1 itu desa Rapak Lambur, kita klik maka masuk ke menu Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, seperti itu. Kalau misalkan kita kembali ke menu desa, kita misalkan ke desa Loa Ipuh, itu masuk ke desa Loa Ipuh. Di sini ada keterangannya, desa Loa Ipuh, seperti itu, tinggal input. Nah, setelah data terinput, nanti akan masuk ke rekap kecamatan, rekap kabupaten. Kalau misalkan di sini, misalkan ini Kecamatan Tenggarong, nanti akan masuk di rekap kecamatan di sini. Ada rekap kecamatan, akan masuk ke sini. Nah, kemudian setelah masuk ke kabupaten, ini akan otomatis masuk ke dapil ya. Contoh di sini kita buka dapil 1. Nah, otomatis nanti data-datanya akan masuk ke sini. Nanti dapil 1 dengan dapil 2 pasti hasilnya berbeda, tergantung kecamatannya, jumlah kecamatan yang masuk ke dapil tersebut. Nah, cara membaginya bagaimana? Nah, kita praktekkan, kebetulan ini belum ya. Kita lihat untuk data dapil di sini. Yang pertama untuk dapil 1 ya, yang mudah. Dapil 1 itu hanya satu kecamatan, yaitu Kecamatan Tenggarong saja. Kita lihat di sini di dapil 1. Nah, untuk memfokuskan hanya dapil 1 saja yang tampil di sini, kita masuk ke yang pertama input data dulu ya. Masuk input data, nanti di sini dapil 1 itu jumlah kursinya berapa? Di sini apakah sudah ada jumlah kursinya? Nah, di sini jumlah kursinya 7 ya. Jumlah kursinya 7, maka di sini ketik saja angka 7. Jumlah kursinya 7, kemudian di sini nama calonnya dimasukkan. Nama-nama calonnya dimasukkan, otomatis nanti akan ada di datanya, data tampilan awal dan sebagainya. Nah, kemudian untuk memfokuskan hanya dapil 1 saja yang muncul di sini angkanya, kita klik ke suara dapil. Nah, inilah salah satu kuncinya. Ini lumayan banyak ya. Nah, di sini karena dapil 1 itu hanya Kecamatan Tenggarong, maka kecamatan yang lain ini tinggal dihapus saja. Hapusnya dari kabupaten, dari Kecamatan Sebulu, kemudian sampai bawah ini sampai sini ya. Sampai sini, coba kita bisa hapus tidak? Nah, ini sudah terhapus. Maka nanti dari rekap kabupaten itu ke dapil 1 yang masuk hanya dari Kecamatan Tenggarong. Nah, sebagai gambaran, kita kembali ke menu utama ya, dashboard utama sini. Kita coba di Kecamatan Tenggarong, misalkan kita input di desa paling ujung ya, desa baru. Ini maaf, saya isi dengan asal ya, pokoknya
partai yang saya temukan saya isi secara acak, tidak melihat nama partainya, pokoknya saya isi sebagai gambaran saja. Nah, kita lihat ini kan di kecamatan ya, kecamatan. Nah, di data-datanya ini sudah ada untuk partainya, sudah masuk. Kita lihat di kabupatennya. Nah, di kabupaten ini sudah muncul ya untuk PKN, PBB, Perindo, PPP. Ini maaf saya asal tidak melihat nama partainya, pokoknya mengisi sebagai contoh saja. Kemudian kita lihat di dapilnya, contoh dapil 1 ini. Nah, dapil 1 ini sudah masuk. Nah, ini kebetulan aplikasinya saya terakhir update. Seharusnya ini tidak muncul ya. Nanti saya perbaiki, seharusnya dari nomor 8 sampai sekian ini angkanya tidak muncul. Nah, jadi langsung otomatis kalau misalkan 7 kursi otomatis muncul di sini. Dan juga nanti kalau misalkan kita ke dashboard utama, kita masuk ke salah satu kecamatan, misalkan ini Kecamatan Muara Kaman. Nah, ini di Kecamatan Muara Kaman, misalkan kita isi salah satunya di desa ini Sabintulung kalau tidak salah. Di desa Sabintulung ya. Kita misalkan masukkan di partai nomor 1 angka 100 misalkan. Nah, ini muncul 100, kemudian di rekap kabupatennya ada. Di rekap kabupaten ada, tapi coba kita lihat di dapil satunya. Di dapil 1 ini tidak ada, karena dapil 1 hanya untuk Kecamatan Tenggarong tadi ya kalau nggak salah. Nah, seperti itulah salah satunya gambarannya. Nanti untuk gambaran yang lebih jelasnya saya akan membuat video yang lebih panjang dari awal. Dan juga ada tutorial dari berbentuk PowerPoint atau PDF ya, untuk memudahkan saudara semua untuk menggunakan aplikasi ini. Yang jelas aplikasi ini diperuntukkan dibuat dengan sesederhana mungkin. Jadi nanti saudara-saudara semuanya tinggal mengisi saja angka-angkanya. Nah, tadi di dashboard utama itu ini ada 2 ya, ada input hasil suara per TPS, ada input DPT pengguna hak pilih dan surat suara. Contoh misalkan ini yang Tenggarong, kita buka. Nah, ini untuk Kecamatan Tenggarong, contoh misalkan kita buka yang Desa Panji ya. Ini adalah untuk input data-data DPT, data pemilih, jumlah pemilih atau hak pilih dan sebagainya. Di sini mengisinya. Gitu. Untuk Kecamatan Tenggarong, Desa Panji. Nah, itu nanti otomatis masuk ke rekap kecamatan. Di sini ada untuk rekap umum kabupaten kota. Ini ada rekap DPT dan surat suara. Ini akan masuk ke sini dari data yang tadi yang awal. Mana? Yang ini. Contoh misalkan kita Panji, kemudian TPS 1 misalkan kita buat angkanya 250. Nah, 250 ini seharusnya nanti masuk ke sini ya.
masuk ke sini, ada 250 di Kecamatan Tenggarong, seperti itu. Ini untuk rekap-rekapnya. Itulah mungkin secara umum gambaran untuk aplikasi rekapitulasi suara pemilu. Jadi semuanya bisa saya inputkan untuk data-data awalnya dari mulai kecamatan, desa, dan juga dapilnya. Nanti dapilnya bisa saya buatkan sesuai dengan jumlah dapil di kabupaten kota. Itulah. Terima kasih. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya tampung pertanyaan-pertanyaannya untuk dijawab. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.